Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya pada video tutorial ya tentang desain pembelajaran. Pada kali ini seri 3 desain pembelajaran, kita akan membahas tentang analisis pembelajaran. Nah, sebelum melanjutkan video ini ya, pastikan Anda sudah menonton video sebelumnya pada seri 2 tentang desain pembelajaran. Saya Ahmad Fajar Fadillah, dosen program studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini ya, Anda diharapkan dapat menganalisis pembelajaran yang sistematis melalui pembuatan peta kompetensi. Ya. Mungkin Anda ketika melihat buku mata pelajaran ya, atau Anda modul, ada peta kompetensinya ya. Peta apa yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana ya peta tersebut disusun. Nah, kita di sini harus mampu atau memiliki kemampuan menganalisis pembelajaran. Bagaimana yang sistematis? Oke. Pertama, ya, kita lihat dulu pengertian analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran yaitu proses menjabarkan kompetensi umum menjadi subkompetensi. Kompetensi dasar atau kompetensi khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Ya. Artinya, ya, di seri 2 kita sudah menentukan kompetensi umum ya yang tertera di dalam tujuan pembelajaran umum. Jadi kompetensi umum itu ya tercantum dalam tujuan pembelajaran umum. Ya. Pada video seri 2 dari contoh tujuan pembelajaran umum yaitu dapat membuat program televisi untuk pembelajaran. Nah, itu adalah kompetensi umumnya. Nah, kompetensi umum ini harus kita direcah ya, harus kita susun lagi menjadi subkompetensi. Merupakan kompetensi khusus dari awal sampai yang paling akhir secara berurutan untuk mencapai kompetensi umum. Apakah Anda sudah dapat memahaminya? Kita logikakan seperti ini. Nah, tujuan pembelajaran umumnya yaitu kita ya, Anda harus sampai ke Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya cara Anda untuk sampai ke Jakarta? Kemudian Anda susun ya dari Bandung ke Jakarta. Misalkan dari Bandung kita menggunakan mobil pribadi ya. Oke, kita berangkat misalkan dari UPI ya. Dari UPI menuju ke Pasteur ya, kemudian masuk ke gerbang tol Pasteur, terus ya di jalan tol kita melewati kilometer 97 ya, melewati Karawang, kemudian Bekasi, kemudian Jakarta. Nah, subkompetensinya yang mana? Subkompetensinya yaitu tadi ya sampai Pasteur, kemudian sampai ke gerbang tol, masuk gerbang tol, kemudian misalkan istirahat di kilometer 97, kemudian melewati Karawang ya. Kemudian misalkan kita berhenti di rest area di Bekasi, kemudian kita lanjut ya ke Jakarta. Apakah kita masuk ke lingkar luar atau lingkar dalam, akhirnya sampai ke Jakarta. Nah, itu subkompetensi untuk mencapai kompetensi umum ya, dari awal sampai paling akhir secara berurutan. Jadi jangan, bahasa Sundanya jangan ujug-ujug ya. Ujug-ujug Anda akan sampai ya, Anda akan berangkat ke Jakarta
dari Bandung ke Jakarta tiba-tiba langsung ke Jakarta, nggak bisa ya, kecuali kalau Anda mempunyai pintu Doraemon ya, mungkin itu bisa ya. Oke, nah saya harap Anda dapat memahami ya dari pengertian analisis pembelajaran. Selanjutnya ada 4 macam struktur kompetensi. Nih, ada berapa? Ada 4 ya. Jadi kalau Anda mengembangkan lagi boleh ditambahkan, ada 5, yaitu teori Anda ya. Tapi yang saya ketahui dari bukunya ada 4 macam struktur kompetensi. Yang pertama ada struktur hierarkis. Nah, apa itu struktur hierarkis? Nanti kita akan bahas. Yang kedua ada struktur prosedural. Yang ketiga ada struktur pengelompokan atau klaster ya. Yang keempat ada struktur kombinasi. Jadi mengombinasikan dari berbagai struktur. Oke, kita bahas satu-satu. Bagaimana menganalisis pembelajaran sesuai dengan struktur kompetensi. Yang pertama adalah struktur hierarkis. Ya. Struktur hierarkis yaitu keterkaitan yang sifatnya berjenjang dan menuntut adanya prasyarat. Ya. Contoh, belajar pembagian harus dimulai dengan belajar perkalian sebagai prasyarat. Banyak ditemui pada mata kuliah atau mata pelajaran kuliah eksakta, misalnya matematika, statistika, fisika, kimia. Ya. Jadi ingat lagi, struktur hierarkis ini adalah keterkaitan yang sifatnya berjenjang dan menuntut adanya prasyarat. Nah, misalkan seperti ini, ya. Misalkan kita akan mencapai ya tujuan kompetensi umumnya. Nah, untuk mencapai tujuan kompetensi umum ini, ya, atau tujuan pembelajaran umum ini, kita harus menganalisis, menyusun pembelajarannya dari awal. Misalkan Anda membuat struktur hierarkis, artinya seperti ini. Di sini ada kompetensi, ya, subkompetensi 1, 2, 3, 4. Ya, kita dilihat panahnya, ya, ini mempunyai arti. Artinya adalah kompetensi atau subkompetensi 1 ini harus ya menjadi prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu. Atau ini subkompetensi yang harus dimiliki dari awal. Ya, yang paling awal itu 1. Nah, kemudian ya subkompetensi 1 ini menjadi prasyarat untuk Anda ya mempelajari subkompetensi 2. Nah, kemudian subkompetensi 2 sebagai prasyarat untuk ya mencapai subkompetensi 3 dan sampai subkompetensi 4. Nah, ini menjadi adanya prasyarat dan berjenjang. Ya, tidak bisa misalkan langsung ke 3, kemudian ketiga ke 1. Ini tidak bisa. Itu artinya tidak sistematis. Nah, ini struktur hierarkis. Misalkan sebagai contoh. Ya. Tujuan Anda adalah sampai ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Subkompetensinya misalkan menggunakan mobil pribadi dari UPI, pastikan Anda ada di UPI. Ya. Anda tahu dulu UPI, kemudian masuk ke gerbang tol Pasteur, ya. Kemudian Anda ya melewati Purwakarta, melewati Karawang dan selanjutnya. Ya. Misalkan tol ya. Tidak mungkin misalkan Anda dari 1 masuk gerbang tol tiba-tiba sudah sampai ke Bekasi gitu kan, harus berurutan sebagai prasyarat. Ya kan? Ya, sebelum masuk Karawang misalkan ya, Anda harus masuk dulu Purwakarta. Sebelum masuk Bekasi, Anda harus melewati dulu Karawang dan seterusnya. Nah, ini hierarkis ya. Seperti ini urutannya. Yang kedua yaitu struktur prosedural. Nah, bagaimana struktur prosedural? Ya.
yaitu ya struktur keterkaitan yang sifatnya berurutan, namun untuk mempelajarinya dapat dilakukan secara bebas. Ya, mempelajarinya bisa dilakukan secara bebas. Ya, contoh belajar menggunakan telepon umum atau melakukan percobaan. Banyak ditemui pada mata kuliah praktikum atau keterampilan. Nah, misalkan seperti ini, ya prosedural. Artinya, ya, untuk mencapai subkompetensi 5, ya, terlebih dahulu Anda harus menguasai subkompetensi 1, 2, 3, 4, ya. Tetapi, ya, di dalam mempelajarinya Anda dapat melakukan bebas. Ya. Bisa jadi 2 ke 1, 3 ke 4, tapi ini dulu. Kemudian sampai ke prosedural yang kelima. Ini prosedural. Misalkan belajar tentang mengendarai mobil. Ya. Yang pertama menyalakan mobil. Nah, menyalakan mobil itu ada prosedurnya. Yang pertama masukkan kunci ya ke kunci starter. Kemudian kedua starternya dinyalakan ya, kemudian digas sedikit ya, akhirnya mobil menyala. Nah, contoh seperti itu misalkan ya. Masuk ke subkompetensi 5. Oke. Yang ketiga, struktur pengelompokan. Ya. Yaitu keterkaitan yang sifatnya kelompok untuk mempelajarinya dapat dilakukan secara bebas. Nah, misalkan seperti ini. Contohnya belajar tentang provinsi, unggas atau belajar sejarah. Banyak ditemui pada mata kuliah yang topik-topiknya tidak terikat secara ketat. Ya. Nah, misalkan subkompetensi 5 ini ada sub-subnya. Yaitu ya 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Ya, Anda boleh mempelajarinya dari yang mana terlebih dahulu. Tapi untuk ya dari subkompetensi 5 ini terdiri dari beberapa sub-sub kompetensi yang perlu dipelajari. Ya. Yang keempat yaitu kombinasi. Keterkaitan yang sifatnya gabungan antar keterkaitan yang ada. Contoh setiap mata kuliah umumnya memiliki keterkaitan secara kombinasi atau gabungan. Nah, jika panahnya seperti ini nih, ya, untuk ya mempelajari subkompetensi 2, 3, 4, ya, Anda mempunyai prasyarat yaitu subkompetensi 1 yang harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke subkompetensi 2, 3, 4. Ya. Jadi 2 dulu, kemudian 3, 4, kemudian ini menjadi prasyarat untuk sampai ke subkompetensi kelima. Nah, setelah mempelajari subkompetensi 5, barulah tercapai tujuan pembelajaran umum. Ya. Oke, agar tidak bingung kita lihat contohnya. Nah, ini contoh hasil analisis pembelajaran dengan peta kompetensi. Ya. Nah, di seri 2, ya, video seri 2 kita sudah membahasnya terkait tentang tujuan pembelajaran umum, ya. Tadi tujuan pembelajaran umumnya yaitu dapat mengembangkan program media televisi untuk pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, ya, apa saja kompetensi khusus yang perlu dipelajari dari awal sampai yang paling akhir. Awalnya apa? Karakteristik media televisi, dan yang paling akhir evaluasi hasil produksi. Oke, kita analisis. Kita lihat ini menggunakan struktur kombinasi. Ya, bagaimana yang subkompetensi 1, 2 ini adalah struktur hierarkis. Ya, kemudian ini menjadi struktur prosedural. Kemudian di sini ada struktur pengelompokan. Kemudian lanjut ke struktur hierarkis. Ya, mudah-mudahan Anda masih ingat ya apa pengertian dari
berbagai struktur kompetensi yang tadi. Itulah. Oke, kita coba latihan mandiri. Coba Anda membuat peta pembelajaran atau peta kompetensi sesuai contoh. Nah, ini contohnya nih. Ya, silakan difoto, di screenshot ya, atau di download video ini boleh. Ya, silakan Anda buat. Oke, ya. Sampai bertemu lagi pada seri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.